wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisa kegagalan pada aktuator road flap yang merupakan salah satu bentuk kegagalan taktil. Pada kesempatan kali ini, beberapa poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai profil daripada pesawat itu sendiri. Kemudian saya berusaha untuk mempresentasikan mengenai identifikasi masalah. Selanjutnya investigasi permasalahan yang ada. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi dan hasil investigasi dari permasalahan tersebut serta kesimpulan. Dan slide terakhir saya akan memberikan gambaran mengenai referensi yang saya pakai dalam proses pembentukan presentasi ini. Poin pertama adalah mengenai profil daripada pesawat itu. Pesawat F4 Phantom ini merupakan pesawat supersonik yang merupakan pesawat yang cukup canggih di eranya. Pesawat ini dipakai untuk kelengkapan alutsista dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini dibuat oleh McDonnell Aircraft yang selanjutnya menjadi perusahaan kedirgantaraan yaitu McDonnell Douglas. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1958 dengan prototipe nomor XF4H-1. Selanjutnya, 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1960-an, Phantom ini sudah mulai dikenal di beberapa negara dan mulai dikirim dan diekspor ke beberapa negara. Puncak daripada penggunaan F4 Phantom ini adalah pada saat Perang Vietnam, di mana pada saat Perang Vietnam ini Angkatan Laut didukung oleh pesawat sebagai sarana untuk melakukan proses pengintaian serta serangan darat, dan cukup efektif pada era tersebut. Problem identifikasi pada pesawat ini adanya kegagalan pada aktuator rod flap, di mana aktuator ini adalah semacam connecting rod yang menghubungkan antara sayap utama dengan mekanisme flap. Flap ini adalah sebuah mekanisme di mana sayap tersebut bisa bergerak ke atas dan ke bawah untuk bisa memanuverkan pesawat itu baik naik maupun turun. Letak daripada aktuator ini menempel pada sayap utama dan dia menggerakkan penutup sayap. Jadi kalau kita lihat sayap itu seolah-olah tertutup semua, akan tetapi pada saat tertentu sayap itu bisa mengembang, naik atau turun dari mekanisme yang ada pada sayap tersebut. Letak kegagalannya adalah di ujung connecting rod ini, di mana connecting rod ini adalah merupakan suatu motor yang membuat mekanisme transversal menjadi titik mati atas dan titik mati bawah, di mana proses mekanisme titik mati atas dan titik mati bawah itu dihubungkan dengan flap daripada sayap tersebut sehingga sayap itu bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Pada kegagalan ini sangat beruntung karena pesawat masih bisa mendarat dengan selamat hanya dengan menggunakan satu sayap, tapi pesawat tersebut bisa mendarat dengan aman. Kita tahu bahwa saya di ujung daripada rod ini adalah ada ball bearing, di mana ball bearing ini yang
membuat pergerakan dari flap itu lebih smooth atau lebih halus dibanding dengan mekanisme atau spare atau komponen yang menggunakan bushing. Sehingga dari perancangnya mereka lebih cenderung untuk memasang bearing dibanding dengan bushing. Dan kita tahu bahwa proses pemasangan bearing ini yang membuat masalah awal muncul. Akan saya terangkan di slide berikutnya. Bentuk kegagalannya adalah seperti ini, ya. Jadi kita tahu bahwa bearing ini berada dalam sebuah lubang, di mana lubang ini adalah bagian utama daripada connecting rod yang ada. Dari microscopic examination atau identifikasi secara makroskopik atau dengan peralatan yang lebih fokus terhadap hasil permukaan kegagalan, bisa dikatakan bahwa proses kegagalan ini terjadi seolah-olah sangat bersih. Jadi kegagalannya hanya terletak pada area yang saya tunjukkan di sini, di mana di area yang lain itu tidak memperlihatkan adanya gejala semacam korosi atau apapun. Jadi sangat bersih di sini, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa secara visual tidak ada goresan, tidak ada deformasi atau apapun itu bentuknya, tapi dari patahan ini kelihatan sekali bahwa seolah-olah connecting rod itu patah dengan sendirinya. Dari apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kegagalan ini tidak dipicu oleh korosi atau komponen-komponen yang lain yang membuat proses kegagalan itu terjadi. Untuk bisa lebih fokus terhadap permasalahannya, kita bisa menginvestigasi bentuk retakan. Akibat daripada retakan ini, maka area yang awalnya seluas ini berkurang, diawali dari retakan yang menuju ke zona 2 dan retakan yang terjadi di zona 1. Dari sini kita bisa tahu bahwa area yang awalnya luasnya sekian menjadi berkurang akibat retakan tersebut. Selanjutnya, area zona 1 mempunyai area yang relatif lebih luas di bagian bawah atau yang dekat dengan bearing. Kemudian untuk yang di area atas mempunyai area unsimetrik yang mempunyai reaksi bending. Ini yang mengakibatkan proses keretakan semakin luas.
rekomendasi yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita tahu bahwa di V-shape itu atau takian itu terjadi karena adanya kesalahan desain yang dipicu oleh proses assembly bearing yang memaksa lubang ini dipaksa untuk melebar pada saat proses pemasangan bearing, sehingga proses pemasangan bearing perlu kita improve. Selanjutnya, dengan kata lain bahwa area-area yang mengakibatkan adanya takian itu idealnya dibuat lesung seperti ini sehingga tidak ada konsentrasi tegangan. Dan letak daripada lesung ini idealnya pada area-area yang diberi garis, termasuk juga yang di area lingkaran. Selanjutnya, rekomendasi yang lain adalah pada saat proses squeezing atau proses pemaksaan, proses pemasukan bearing ke dalam lubang ini, idealnya pemaksaan itu di area yang diberi garis, bukan di area yang diberi lingkaran ini. Karena ini adalah lingkaran yang terjadi proses kegagalan pada kasus ini. Ada beberapa poin. Poin yang kita sampaikan adalah yang pertama adalah komponen-komponen pesawat ini relatif mempunyai pembebanan yang cukup rumit pada saat dia melakukan proses penerbangan. Pembebanan secara dinamis itu lebih dominan, di mana kita tahu pada saat proses terbang itu sangat mudah berubah situasi dan kondisinya. Proses pembebanan secara cycle atau secara berulang merupakan sebuah pembebanan yang sifatnya dinamis, dan ini yang bisa memunculkan terjadinya kelelahan. Pada komponen-komponen yang dipakai idealnya harus mempunyai service life berupa flight hour atau jam terbang, sehingga komponen itu akan diganti pada waktu tertentu sebelum terjadi kegagalan atau sebelum jam terbang tertentu, atau dengan kata lain fatigue limitnya sudah tercapai. Demikian presentasi dari saya. Presentasi ditulis berdasarkan yang sudah ada, baik itu jurnal maupun buku. Saya menggunakan sekitar 18 referensi dalam proses penulisan presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.